Oke, kita lanjutkan belajar IPA terapan. Minggu kemarin terakhir Ibu jelaskan tentang satuan konsentrasi, persen massa, dan persen volume. Untuk yang hari ini Ibu akan menjelaskan satuan konsentrasi, yaitu molaritas. Molaritas itu dilambangkan dengan huruf besar M, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan molaritas? Molaritas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, ini mol. Apa yang dimaksud dengan mol? Mol yang dilambangkan dengan huruf N kecil, yaitu menyatakan jumlah partikel. Nah, 1 mol itu artinya ada 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sangat banyak bukan ya? Jadi jumlah yang sangat banyak ini itu disederhanakan dengan satuan mol. 1 ya, 1 mol. Sama halnya besaran lusin. 1 lusin itu 12 biji. 12 biji disederhanakan menjadi 1 lusin. Sama ini tadi. 6,02 kali 10 pangkat 23 disederhanakan menjadi 1 mol. Jadi kalau 2 mol berarti ada berapa partikel? Tinggal dikalikan 2. Kalau 3 mol berarti 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sama halnya ini tadi lusin. Misalkan kalian beli baju 1 lusin berarti kalian mempunyai 12 biji baju. Kalau 2 lusin berarti tinggal dikalikan 2 kali 12, 24 baju dan seterusnya. Nah, misalkan seperti ini. Ada suatu gelas berisi air di mana air mempunyai rumus kimia H2O. Misalkan di gelas ini ada 1 mol H2O, artinya di dalam gelas ini ada sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 H2O. Banyak sekali H2O ya, hampir triliunan. Nah, itu disederhanakan menjadi 1 mol. Hal ini memudahkan kita dalam menghitung, ya, dalam perhitungan kimia. Nah, lalu bagaimana cara menghitung mol? Mol, ya, mol sama dengan massa dibagi massa molar. Ya, mol tadi satuannya tetap mol sama mol. M ini massa satuannya gram. Massa molar satuannya gram per mol. Lalu apa lagi ya massa molar itu? Massa molar itu sama aja mR atau mR yang diberi satuan gram per mol. Kemudian baru dengar kalian kan AR, MR. Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan AR dan MR. AR itu massa atom relatif. Nah, sedangkan MR massa molekul relatif. Kalian kemarin kan sudah belajar tuh atom itu apa, molekul, senyawa, campuran. Nah, tiap atom itu mempunyai massa. Massanya disebut dengan AR. Massa atom relatif ini sudah ditetapkan, biasanya sudah diketahui kalau di dalam soal ya. Sedangkan MR itu massa molekul relatif. Bisa jadi di soal sudah diketahui, bisa jadi kita disuruh mencari sendiri. Cara mencarinya yaitu MR sama dengan jumlah total AR. Kita ambil contoh, misalkan ada atom H. Atom H berarti punya AR atau MR? Karena cuma atom 1 berarti mempunyai AR. ARH 1 berarti dari sini bisa kita langsung simpulkan massa molar H AR tinggal ditambahkan satuan gram per mol, 1 gram per mol. Kemudian untuk O, nah ini kan O sendiri nih, ada O sendiri berarti atom bukan molekul, berarti punya AR. Misalkan AR O16 berarti massa molar O yaitu 16 tinggal dikasih satuan gram per mol. Nah, untuk molekul adalah gabungan dari beberapa atom.
Misalkan H2O, ini kan gabungan dari atom H dan O. Beda kan kalau atom itu satu-satu sendiri-sendiri, kalau molekul itu gabungan beberapa atom. Misalkan berarti kalau seperti ini mempunyai Mr. Cara mencarinya, MrH2O kita uraikan. Kan total ya. Jadi ada angka kecil seperti ini itu artinya banyaknya atom H. Ya, atom H ada berapa? 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO. Di sini nggak ada angkanya, itu artinya 1 kali ARO. Kemudian AR-nya dimasukkan semua. ARH tadi 1, ARO 16 dimasukkan, ketemu 18. Ketemu 18. Habis itu berarti langsung kita dapatkan massa molar H2O 18 gram per mol. Misalkan di soal MR-nya sudah diketahui, lebih mudah lagi. MrCO2 sama dengan 44, maka massa molar CO2 44 tinggal ditambah satuan gram per mol. Oke, langsung saja. Jadi kita dapat simpulkan bahwa molaritas tadi rumusnya yaitu mol per V, di mana M besar adalah molaritas ya, satuannya molar, atau molaritas M besar. N adalah mol zat terlarut, satuannya mol, sedangkan V adalah volume larutan, satuannya liter. Kalau ini kita uraikan, tadi kan kita udah punya rumus mol. Misalkan molnya ini kita masukkan, kita uraikan, nah ketemulah seperti ini. M sama dengan massa per massa molar kali 1000 per V dalam mililiter. Kalau pakai rumus ini kita gunakan volumenya liter, kalau pakai rumus ini kita gunakan volumenya mililiter. Kita ambil contoh soal 1. Berapakah molaritas larutan yang dibuat dari 9 gram glukosa Mr180 yang dilarutkan dalam air hingga bervolume 500 ml? Jawab. Nah, kalau ada soal cerita seperti ini, cara menjawabnya pertama yaitu diidentifikasi dulu. Kita identifikasi apa aja yang diketahui. Pertama, massa zat larut, massa glukosa sebanyak 9 gram. Kemudian Mr 180, berarti kita tidak perlu menghitung lagi, langsung saja mendapat massa molar 180 gram per mol. Volume 500 ml. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang mana? Ya, karena ini masih dalam mili, ini diketahuinya massa molar, berarti kita pakai rumus yang ini. Boleh pakai rumus yang ini, tapi nanti kalian menghitung dulu molnya. Ini diubah juga di dalam liter, baru kamu gunakan rumus ini. Kita lebih mudah gunakan rumus ini ya. Langsung saja kita tulis rumusnya, lalu kita masukkan. Massanya 9 dibagi 180 dikali 1000 bagi 500, ketemu 0,1 molar. Nah, encer ya. Terus nomor 2, tentukanlah berapa gram urea dengan rumus CONH2 2 kali yang harus ditambahkan untuk membuat 500 ml larutan CONH2 2 kali 0,2 M, di mana AR-nya sebagai berikut. Jawab. Sama, kita identifikasi dahulu. Nah, V-nya berapa? 500 ml. M molaritas 0,2 molar. Sedangkan di sini yang diketahui AR, MR-nya belum ada, berarti kita mencari MR dulu. Kita uraikan, C-nya ada berapa? 1, berarti 1 kali ARC. Kemudian atom berikutnya O. Ada berapa? 1, karena nggak ada angkanya, berarti 1 kali ARO.
ditambah N-nya di sini dalam kurung 1, di luar kurung 2, berarti 1 kali 2. 2 ARN ditambah ini atom H ada 2, dikali 2 berarti 4 ARH. Kita masukkan, ketemulah MR-nya yaitu 60. Kemudian kalau sudah ketemu MR, kita langsung dapat menyimpulkan massa molarnya yaitu 60 gram per mol. Jadi konsentrasinya kita gunakan rumus yang molaritas sama dengan massa per massa molar kali 1000 per V. Ya, kita masukkan molaritasnya sudah diketahui 0,2, masanya belum ada, berarti ini yang ditanyakan yang akan kita cari. Massa molarnya 60, 1000 dibagi 500, ketemulah massa urea yang harus dilarutkan yaitu sebesar 6 gram. Oke, untuk lebih memahami lagi silakan kalian nanti latihan soalnya. Jika ada yang belum paham bisa kalian tanyakan langsung lewat Google Classroom.